بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tertinggi daripada derajat seorang mukmin itu adalah kemampuan dirinya untuk terus mengakses rasa syukur sebagai bagian dari cara dan kehidupannya. Tidak ada yang bisa sempurna dalam dunia ini kalau manusia tidak menapaki syukur sebagai cara dia hidup. Nah, orang-orang yang bersyukur itu salah satu kriterianya adalah kemampuan menjadikan ilmu yang dia miliki, harta yang dia miliki, kehebatan yang dia punya menjadi manfaat kepada banyak orang. Dan inilah yang menjadi penentu bagi kita apakah kita ini orang yang memberi warna atau justru kita ini orang yang memberi kejelekan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan menjadi nilai yang kuat kepada kita semua untuk memperbaiki diri kita, kualitas keberadaan kita, sebab karena kita punya harta, punya kemampuan dan tentunya punya ilmu dan pengetahuan. Kepada Allah kita selalu berlindung, kiranya kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Mujadalah ayat 11 Allah menjelaskan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi secara kontekstual ayat ini memberi penguatan dan kepastian kepada kita bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Apanya yang diangkat? Jawabannya adalah ketika ilmu yang dia miliki ini memberi manfaat kepada banyak orang. Karena sejatinya tanggung jawab orang yang berilmu itu adalah memperbaiki kehidupan. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang pintar, tapi dia justru merusak kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berarti dia melepas tanggung jawab dirinya kepada ilmu yang dia miliki. Maka oleh karena itu ayat yang kita baca tadi adalah menjadi bagian dari pernyataan Allah kepada kita untuk bertanggung jawab kepada ilmu yang kita miliki, karena orang-orang berilmu dengan iman itu tadi ditinggikan Allah beberapa derajat. Sehingga inilah yang menentukan apakah ilmu kita memberi kemuliaan kepada diri kita sebab kita bermanfaat, atau justru ilmu yang kita miliki itu memberi cidera kepada keberadaan kita di tengah masyarakat. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, maka kalau kita ingin sebut apa ya tanda-tanda orang yang berilmu? Yang pertama, orang-orang yang berilmu itu tak akan melepas keterikatan imannya kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu itu datangnya dari Allah. Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya. Dan nur itu esensinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang meyakini ilmu itu datangnya dari Allah akan memberi cahaya kepada dirinya dan keberadaan dirinya. Maka kalau ditanya, apakah orang ilmu itu taat? Orang ilmu itu harus taat. Orang berilmu itu harus taat. Kalau dia tidak taat berarti ada celah yang harus dia perbaiki dalam dirinya. Kenapa ilmunya tidak memberi akses ketaatan kepada dirinya? Yang kedua, orang berilmu itu harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena begini, kalau ilmu memberi kejelekan kepada kehidupan sosial, berarti tak ada esensi dari utul ilma darajat yang Allah sebut dalam Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Karena Allah sudah pastikan bahwa orang yang berilmu dan ilmu yang benar itu harus memberi manfaat kepada orang. Ketemu sama orang jahat, lalu kita perbaiki dirinya menjadi orang baik. Ketemu sama orang yang curang, dengan ilmu yang kita miliki, kita nasihati, kita beri pemahaman, lalu dia menjadi orang yang adil dengan segala akses yang kita miliki. Maka oleh karenanya kemanfaatan ini menjadi satu keadaan yang sangat sensitif untuk mengukur keberadaan kita.
Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, sedekat-dekatnya ilmu yang harus kita ajari adalah kepada orang yang terdekat. Ada anak, ada istri, ada suami, ada keluarga. Maka apapun yang kita tahu, sedikit apapun yang kita fahami, ajarkan kepada mereka. Dan kalau mereka mengamalkannya, lalu terperbaiki kehidupan mereka sebab mereka mengamalkannya, maka kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nilai jariah. Karena salah satu akses jariah itu adalah al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang diajarkan oleh orang, lalu orang yang diajarkan itu berhasil memanfaatkan atau mengamalkan ilmu yang dia miliki itu. Yang ketiga, orang berilmu itu adalah orang yang cenderung tawadu dalam kehidupannya. Karena sifat dan sikap sombong tak akan mungkin dimiliki oleh orang yang berilmu. Maka kita sering mendengar pepatah, tirulah ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Esensi dari merunduk itu adalah paham menempatkan keadaan dirinya. Jika ada orang bertanya, dia akan menjawab. Jika ada orang yang ingin tahu, dia akan memberitahu. Jika ada orang ingin mendapati nasihat, maka dia akan memberi nasihat. Kadang-kadang kita ini suka salah tempat. Orang yang mau cari tahu, kita kasih nasihat. Orang yang mau nasihat, kita beritahu. Sehingga akhirnya kita tak berhasil mendapati ruang manfaatnya. Ada satu hal yang perlu kita pahami. Katanya ada 3 tipe manusia untuk sampai kepada derajat pengetahuan. Yang pertama, how to know. Yang kedua, how to do. Dan yang ketiga, how to implementation. How to know itu instrumennya orang belajar. Maka bagi kita yang ingin menjadikan ilmu sebagai amal, jangan hanya berhenti di how to know. Karena untuk memberitahu orang yang tidak tahu itu mudah. Tapi untuk mengajak orang yang tidak tahu itu supaya dia mau mengerjakan dan mengamalkan yang dia sudah tahu, itu perlu akses. Dan salah satu aksesnya adalah keteladanan. Mana mungkin ada seorang guru mau diteladani oleh muridnya kalau muridnya tak berhasil mendapati nilai baik dari guru yang dia punya itu. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, maka tanda orang berilmu itu tunduk dan tawaduk. Dia tak akan menunjukkan sikap sombongnya. Meski dia tahu, tapi dia tak perlu menunjukkan jati diri pengetahuannya sampai pengetahuannya itu benar-benar dirasa dan diyakini memberi manfaat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, oleh karena itu ada beberapa wujud yang harus kita tunaikan untuk menundukkan atau menunjukkan bagaimana sebenarnya ekspresi orang yang tunduk dan tawadu itu. Yang pertama adalah ketika dia mengajarkan satu ilmu, bukan karena ingin menunjukkan kepintarannya, tapi dia berhajat agar orang yang mendengar ilmu yang diajarkan mau lebih baik mengamalkan atau menghindarkan dirinya dari kejahatannya. Yang kedua, ketika dia mengajarkan sesuatu, dia berupaya agar yang dia ajarkan itu sempurna, bukan hanya pada pendengaran, tapi sempurna pula pada perbuatan. Dan yang ketiga, akses dari orang yang tawaduk dan tunduk itu adalah dia turut gembira, bersyukur apabila orang yang dia ajarkan mungkin di kemudian hari jauh lebih hebat dibanding dirinya. Tak ada guru yang merasa cemburu jika melihat muridnya jauh lebih berhasil dan mulia dibanding dirinya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menemukan akses Ramadan dengan orang-orang yang berilmu dan memberi manfaat kepada ilmu? Ramadan itu mengajak dan mengajarkan kita untuk bersikap tunduk. Di tengah-tengah kita bisa makan dan minum dengan harta yang halal yang kita miliki, tapi Allah memerintahkan kita untuk tidak makan dan minum. Artinya apa? Kita diajarkan untuk memperjauh jarak diri kita dengan kesombongan. Nah, oleh karenanya ilmu juga esensinya begitu.
Jadi ilmu itu sampai kepada derajat yang nomor 3 yang saya sebut tadi. How to implementation. Kita berharap, ya Allah, saya gembira sebagai seorang guru yang mengajarkan. Mungkin saya ayah kepada anak atau saya guru kepada murid saya. Kiranya orang-orang yang mendengarkan ilmu dan kalam yang saya sebutkan adalah orang-orang yang ingin terus mengabdikan dirinya pada perbaikan. Perbaikan masyarakat, kultur, budaya, dan tentunya adalah orang-orang yang ikut berkontribusi memperbaiki agama dan kehidupan beragama. Jadi hajatnya orang berilmu itu tidak boleh parsial dan eksklusif. Hajatnya harus inklusif. Dia menyentuh kepada ruang yang paling kecil sehingga orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang merasa dirinya kosong terhadap pengetahuan, begitu bertemu dengan kita, dia merasa terayomi dan terlindungi. Tidak ada kasta di dalamnya, tapi di dalamnya ada bagaimana kita saling melindungi dan melengkapi satu sama lain. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, makanya selagi kita hidup, kita diwajibkan untuk belajar. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya kepada setiap muslim dan muslimat. Apa aksesnya? Silahkan. Apalagi sekarang kita sudah banyak media. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu. Dan pengetahuan kita akan diuji kredibilitasnya dengan manfaat yang bisa kita hasilkan. Kita bisa belajar langsung ketemu dengan gurunya. Kita bisa belajar mungkin dengan media sosial yang ada walaupun kita harus terus mengklarifikasi kebenarannya secara akurat. Atau kita bisa belajar bil hikmah. Setiap perjalanan yang kita tapaki ada ilmu di dalamnya. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak belajar pada keadaan apapun. Maka orang-orang berilmu, tanda berikutnya, dia akan mengambil sikap untuk siap belajar dengan siapa saja. Pernah pada suatu hari, saya duduk sholat masbuk di belakang sambil menunggu untuk berjamaah, terdengar oleh saya perbincangan anak-anak kecil yang berada di soft paling belakang. Kata mereka, kau nanti kalau sholat jangan ribut. Dia bicara dengan temannya, karena kalau ribut nanti Tuhan marah katanya. Diskusi ini terdengar oleh saya. Sebenarnya kita menganggap diskusi ini remeh. Kalau kita merasa bahwa kita sudah di ruang yang eksklusif, kita menganggap dan mengabaikan saja diskusi ini. Tapi ternyata saya mengambil manfaat yang cukup tinggi. Anak sekecil itu berhasil menghubungkan untuk tidak ribut dalam sholat dengan kemarahan Tuhan. Itu ternyata tauhidnya sangat tinggi. Kalau kita mendengar nasihat itu walaupun tidak direct kepada diri kita, harus kita fahami bahwa Allah menjadikan lisan anak tadi sebagai jalan untuk menasihati diri kita. Jangan kau ribut pada setiap keadaan. Kalau engkau berada dalam satu majelis, maka hormati majelis itu. Ambil mana yang kau butuhkan dan simpan serta rahasiakan mana yang kau anggap abai meskipun tidak salah. Dan kalau ada yang salah maka segera klarifikasi dan tabayun. Bukan di ruang publik tapi di ruang privat. Begitulah ciri dan tanda orang-orang berilmu. Mereka mau mengayomi dan menghormati marwah orang berilmu lainnya. Jadi tidak boleh sesama orang berilmu saling menghakimi, menyalahkan. Tapi orang berilmu harus saling bekerja sama untuk memperbaiki nilai-nilai kemanusiaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, ini PR kita bersama. Sampai kepada satu pemahaman yang sangat sederhana. Di zaman sekarang ini sulit kita menemukan ada orang yang tak berilmu. Hampir semua manusia berilmu. Berarti semua manusia bertanggung jawab atas ilmu yang dia miliki. Maka dengan tanggung jawab itu harusnya kejahatan semakin menipis, semakin menurun. Tapi kalau pertanyaannya kenapa kejahatan sekarang semakin meningkat, maka masuklah kita kepada tanda yang kita sebut di awal tadi. Ilmu tanpa iman akan membuat orang cenderung berbuat jahat kepada banyak keadaan. Hati-hati, karena orang yang berilmu tanpa rasa takut kepada Allah, membuat ilmunya akan cenderung dijadikan sebagai cara yang sangat komersil. Dia tak akan merasa takut dengan kecurangan yang dia lakukan.
Dia tak akan merasa khawatir dengan kezaliman yang dia kerjakan. Padahal kalau orang terzalimi atas ilmu yang kita miliki, ada dua hukuman kepada diri kita. Pertama, hukuman atas kezaliman yang kita lakukan. Yang kedua, hukuman atas ilmu yang tidak kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Nah, oleh karenanya ada yang disebut begini, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan sama seperti pohon yang tidak ada buahnya. Maka inilah tanggung jawab yang berikutnya bagi kita. Oleh karenanya mari menebar manfaat di tempat yang paling sensitif dan kecil sekalipun. Hati-hati, kalau kita orang pintar, maka cek dan lihat anak kita di rumah. Apakah dia orang yang terpengaruh atas kepintaran kita dan dia ikut membangun kebaikan di rumah itu. Kalau kita orang pintar di ruang masyarakat, maka tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang terus sama-sama memperbaiki. Tidak ada lagi hujat-menghujat. Masyarakat tetangga dengan tetangga berantem, saling memfitnah, tidak akan ketemu lagi kita suasana yang seperti itu. Apalagi di tengah modernitas yang sekarang, era komersilnya berpikir manusia. Hati-hati, banyak kejahatan yang tidak masuk akal. Disebabkan apa? Disebabkan boleh saja orang yang berilmu eksklusif, tidak mau menjadikan ilmunya manfaat kepada banyak orang, atau orang-orang yang mungkin punya ilmu tidak berhasil menjadikan iman dan tauhidnya sebagai benteng utama terhadap ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu, inilah prinsip bagi kita. Semoga tanda-tanda orang berilmu itu melekat kepada diri kita. Tidak hanya tentang kita tahu apa yang kita pelajari, tapi kita harus mampu menerapkan, mengajarkan apa yang kita pelajari. Sehingga prinsip al-ilmu bila amalin tadi tidak akan hadir kepada diri kita. Tak boleh ada ilmu yang tidak diamalkan. Tak boleh ada ilmu yang tidak bermanfaat. Tak boleh ada ilmu yang menyebabkan kecurangan. Tak boleh ada ilmu yang menyebabkan kesombongan. Sehingga ke depan kita akan menjadikan ilmu sebagai salah satu cara memperbaiki kehidupan ini. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan dan kehidupan serta semua akses yang kita dapatkan dalam kehidupan kita mampu menjadi nilai kebaikan bagi kehidupan kita di masa mendatang. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh